Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Wijayanti, di mana di sini saya akan ngebahas tentang 10 poin panduan mengukur evaluasi digital kampanye PR. Nah, di samping saya ini ada urutannya. Yang pertama itu ada statistik penjualan, yang kedua ada reach di media sosial, ketiga engagement di media sosial, 4 impression di media, 5 brand mention, ke-6 peringkat keyword, ke-7 jumlah share, ke-8 traffic di web, 9 jumlah backlink, dan ke-10 ada lead generation, dimana nanti satu persatu akan saya bahas di video ini. Saya akan ngebahas yang pertama, yaitu statistik penjualan. Dalam hal ini kampanye PR mungkin tidak bisa meningkatkan penjualan secara instan, tetapi tetap bisa memberi perubahan secara signifikan dalam jangka panjang setelah kampanye PR dilaksanakan. Nah, yang kedua itu ada jangkauan atau reach media sosial. Reach bisa kita gunakan untuk mengetahui seberapa banyak dari mereka yang sudah melihat post atau pesan di media sosial kita. Selain itu juga gampang cara mengukurnya, yaitu dengan cara membandingkan sejumlah followers di berbagai kanal media sosial sebelum dan sesudah kampanye itu berjalan. Nah, di sini aku akan ngejelasin caranya gimana menghitung atau melihat reach di media sosial. Aku ngambil contohnya di akun Facebook Matters Health, yaitu dengan cara di bawah ini. Yang ketiga itu ada engagement media sosial. Nah, engagement itu penting untuk mengetahui apakah publik tertarik berinteraksi dengan post dan update yang kamu berikan di media sosial. Nah, dalam hal engagement ini ada indikator utamanya, yaitu ada penyebutan nama merek di media sosial, baik positif atau negatif. Yang kedua ada konsumen membaca atau membuka email. Yang ketiga itu ada jumlah retweet, like, dan share di kanal media sosial. Yang keempat ada konsumen mengeklik iklan online, dan yang terakhir konsumen melihat iklan online. Nah, di sini cara mengukur engagement di media sosial. Aku akan ngasih contohnya, kita menggunakan aplikasi atau link Hootsuite. Nah, yang pertama itu kita buka dulu ya Hootsuite-nya. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian bisa langsung platform. Kalian masuk ke bagian analis. Nah, kalian tinggal, setelah analis sudah masuk, kalian tinggal connect-kan ke ini. Di sini ada beberapa jaringan, ada Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, Pinterest, dan masih banyak lainnya. Nah, itu cara kita menggunakan Hootsuite untuk mengetahui engagement di media sosial kita. Nah, selanjutnya itu ada poin yang keempat, itu ada impression di media sosial. Impression itu salah satu metrik yang paling umum digunakan oleh perusahaan penyedia jasa humas digital. Metrik ini menunjukkan seberapa banyak audiens yang melihat konten yang kita buat. Nah, caranya itu menghitung impression itu, sebagian besar pemasar percaya bahwa impression tidak bisa digunakan untuk menghitung dampak sebuah kampanye humas, terkecuali jika impression dikombinasikan oleh metrik lain seperti reach dan engagement. Poin yang kelima itu ada brand mention di blog dan media sosial. Nah, kampanye PR yang baik bisa dengan mudah meningkatkan jumlah brand mention di blog dan media sosial. Brand mention itu penting untuk agar kita selalu pantau, supaya kita tahu audiens itu puas dengan produk atau layanan kita. Nah, dari kepuasan mereka itu akan meningkatkan brand awareness kita. Nah, di sini ada beberapa cara untuk memantau brand mention nih. Ada Meltwater, Social Mention, Hootsuite,
dan tag worker. Nah, di sini aku mau ngasih contohnya menggunakan social mention. Ya, kita cari dulu di Google ya tentang social mention. Nah, di sini aku mau nyoba ngeklik event Upia ini, Matters Health. Nah, di sini kita lihat bahwa kalimat Matters Health sudah banyak yang mention, ada 20, usersnya 14, dan sentimennya 8:3. Di sini banyak banget tampilan tentang Matters Health. Terus poin selanjutnya itu ada, nah cara social mention itu menggunakannya ya kita tinggal ngeklik nama merek nih, kita klik di sini nih, klik di sini yang kita cari, kan aku mau nyarinya Matters Health. Nah, kita klik Matters Health yang berhubungan dengan Matters Health itu, kita bisa langsung lihat nih ada 20 mention, 14 users, dan 8:3 sentimen. Poin selanjutnya itu ada peningkatan peringkat kata kunci. Ini poin ke-6 dari keberhasilan digital marketing kampanye PR. Nah, peringkat kata kunci yang meningkat bisa menghasilkan pencarian organik yang lebih baik dan akhirnya membantu mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang. Nah, di sini kita bisa nih cara peringkat kata kunci. Pertama kita buka dulu peringkat web tingkat lanjut. Selanjutnya nih kita tinggal mengikuti aturannya, tinggal ikuti tata caranya nih. Yang pertama kita harus login, masuk ke menu kata kunci di setting dan klik tombol add, kemudian klik tombol tipe keyword dan nama kata kunci proyek yang dituju. Sampai tahap terakhir kita harus ngikutin. Terus yang kedua itu ada jumlah share yang didapat dari konten public relation. Nah, meskipun kontennya berhasil tampil di media online terkemuka, tidak ada gunanya bila konten tersebut tidak dapat atau tidak banyak mendapat suka dan berbagi dari audiens. Nah, aku di sini akan menggunakan contohnya cara menghitung share di media sosial. Aku menggunakan share account. Nah, di sini kita cari share account. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian tinggal masukin link yang akan kalian gunakan. Di sini aku ngasih contohnya dengan menggunakan link Instagram dari Matters Health Upia. Aku salin dulu. Terus kita balik. Kita tinggal langsung analis URLs-nya. Kita tunggu. Nah, di sini terlihat nih kalau konten yang dibuat oleh Matters Health yang diupload di link ini itu masih 0 di Facebook dan di Pins. Nah, ini kita bisa lihat nih seberapa banyak audiens yang nge-share tentang konten kita atau konten si Matters Health ini. Nah, poinnya selanjutnya itu meningkatkan traffic web. Tugas terbesar bagi setiap agensi humas adalah mengukur pertumbuhan lalu lintas milik web klien. Faktor penting untuk mencapai kesuksesan sebuah kampanye. Nah, ini hal yang paling penting nih dalam sebuah kesuksesan kampanye,
yaitu tentang traffic web. Di sini cara kita tahunya melihat lintas web itu kita bisa menggunakan Google Analytics dengan cara di bawah ini tuh yang ada tertera. Tampilan Google Analytics antara lain atau kurang lebihnya seperti ini. Sini kita bisa tuh langsung selamat di Google Analytics. Aku mau nyoba buat akun. Poin ke-9 itu ada jumlah backlink. Apa itu backlink? Backlink memiliki peranan penting dalam SEO. Peranan backlink tersebut tak bisa Anda pandang remeh. Backlink mungkin terlihat sepele, tapi cukup berarti. Karena mengukur jumlah backlink yang dihasilkan selama kampanye, kamu bisa menilai popularitas konten yang dibuatnya. Peningkatan jangka waktu backlink menunjukkan bahwa pengguna menganggap kontenmu berharga, berguna, dan relevan. Cara mencari backlink, di sini ada beberapa akun atau yang kita bisa gunakan, yaitu ada blog konten, blog komen, forum posting atau forum profile, artikel posting, situs bookmark, situs directory, dan masih banyak lainnya. Terakhir itu ada, ini poin terakhir, yaitu lead generation. Lead generation merupakan hal yang teramat penting khususnya bagi perusahaan B2B. Yang dimaksud dengan lead adalah adanya orang-orang yang terang-terangan menunjukkan minat pada layanannya. Jika ada peningkatan jumlah minat, artinya kampanyemu sukses. Prospek yang selanjutnya bisa dijadikan sebagai penjualan melalui telepon, email, ataupun media sosial. Nah, di sini ada peningkatan lead generation itu dengan cara rasio klik tayang, dimana caranya itu jumlah klik dibagi dengan jumlah impresi di media. Terus ada tingkat konversi. Rasio konversi adalah rasio jumlah orang yang melakukan transaksi sampai selesai dibandingkan dengan total pengunjung situs. Cara menghitungnya cuma jumlah pengunjung yang melakukan pembeli atau transaksi dibagi dengan total jumlah pengunjung di web. Sekian presentasi saya mengenai 10 poin atau 10 tools mengenai digital kampanye PR. Terima kasih.